Saat kakek berburu di gunung, ia bertemu dengan 7 musang berbulu kuning yang mengenakan jubah naga. Musang-musang itu langsung berlutut 7 kali di hadapan kakek. Dan mereka berbicara seperti manusia. "Tuan, anak saya diculik. Tolong selamatkan dia." Setelah berkata demikian, mereka berubah menjadi asap hijau dan menghilang. Awalnya, kakek tidak menganggap serius perkataan mereka. Namun, ketika ia sampai di depan rumah, ternyata ada bayi laki-laki yang terbungkus kain perca tergeletak di sana. Di sekitarnya, ada beberapa musang besar dan kecil, yang terus-menerus berlutut di hadapan kakek. Sepertinya mereka memohon agar kakek merawatku. Ketika kakek menggendongku, musang-musang itu langsung bubar. Sejak saat itu, setiap hari ada musang yang datang ke depan pintu dan berlutut. Banyak tetangga yang melihat musang-musang itu bersujud ke arah rumah kami. Dan entah bagaimana, kakek tiba-tiba memiliki seorang anak. Maka, desas-desus pun menyebar bahwa aku adalah anak musang. Para penduduk desa yang berteman dengan kakek datang untuk memberi selamat, mengatakan bahwa kakek mendapatkan anak di usia tua adalah pertanda baik. Keturunan siluman musang akan melindungi seluruh desa kami. Namun, tepat setelah penduduk desa datang, hal aneh terjadi. Paman ketiga besar, orang yang paling dihormati di desa, hanya melirikku sekilas, lalu tiba-tiba terjatuh ke tanah. Paman ketiga besar sudah berusia 107 tahun, dan selalu sehat. Sejak hari itu, pandangan penduduk desa terhadapku dan kakek berubah. Paman ketiga besar sangat dihormati di desa. Kakek membawaku untuk memberikan penghormatan terakhir kepada paman ketiga besar. Aku, yang digendong kakek, tersenyum lebar. Tetapi tidak ada yang berani menggendongku. Kakek tidak punya pilihan, selain menempatkanku di samping. Ia menyalakan 7 dupa, dan membungkuk 3 kali. Paman ketiga besar, Anda juga telah mencapai usia lanjut. Anak kecil ini tidak sekuat itu. Jangan salahkan dia. Mendengar ini, keluarga paman ketiga besar tidak senang. Mereka langsung melompat dan menyalahkan kakek. Saat kakek ingin membantah, tiba-tiba peti mati paman ketiga besar pecah dan terpental. Tangannya yang kurus kering menunjuk ke arahku di tanah. Matanya melotot lebar, menatapku tajam. Penduduk desa ketakutan dan berlari keluar. Berteriak, "Mayat hidup!" Namun, tanpa berkata apa-apa, kakek mengeluarkan selembar jimat dan bergegas maju. Kakek menempelkan jimat di dahi paman ketiga besar, menggigit jarinya hingga berdarah, dan menggambar sesuatu di atas peti mati. Lalu, ia membaca beberapa mantra, dan paman ketiga besar kembali terbaring kaku. Kakek menoleh ke arah anak-anak paman ketiga besar. Beliau sudah sangat tua, cepat kuburkan, agar tidak terjadi hal-hal buruk. Mendengar itu, putra sulung paman ketiga besar, Ruan Chengde, melangkah maju. Bagaimana bisa, kita sudah memilih hari baik. Lagi pula, masih banyak orang yang belum datang untuk melayat. Kakek menatapnya dengan tatapan dingin. 3 hari, paling lama 3 hari. Tidak bisa lebih lama. Setelah mengatakan itu, kakek menggendongku pergi. Sesampainya di rumah, kakek mendudukanku di pangkuannya di halaman. Ia menghisap rokok gulungnya dengan gusar. Ia mengomel semalaman suntuk. Keesokan paginya, ada mayat tergeletak di depan rumahku. Yang mati bukan orang lain, melainkan anak laki-laki paman ketiga, Ruan Chengde. Ruan Chengde tampak seperti dicabik-cabik binatang buas. Lengan dan kakinya hampir putus. Tubuhnya penuh dengan bekas gigitan. Tapi anehnya, meskipun kematiannya begitu mengenaskan, tidak ada seorang pun di desa yang mendengar jeritannya. Saat kakek sedang berpikir, para penduduk desa datang menghampiri kakek dengan membawa senjata. "Tuan Laoki, kami tidak tahu dari mana asal anak haram itu. Tapi dia pasti bukan pertanda baik. Singkirkan dia." Yang berbicara adalah kepala desa. Kakek adalah anak ketujuh di keluarganya. Maka dari itu orang-orang di desa memanggilnya Ruan Laoki. Namun, kakek adalah satu-satunya anak yang selamat di keluarganya. Keenam kakaknya meninggal sebelum usia 7 tahun. Oleh karena itu, saat kakek lahir, banyak orang yang takut padanya. Kakek berdiri di ambang pintu dan menatap semua orang yang hadir. "Aku berdiri di sini hari ini. Anak itu ada di kursi itu. Siapapun yang berani, silakan coba." Ruan Kingsan, anak Ruan Chengde, langsung menyerbu masuk ke halaman. Tapi sebelum menyentuhku, ia tertegun. Karena di atas tembok di sekelilingnya, muncul banyak musang, rubah, dan ular yang menatap tajam. Ruan Kingsan, kelima makhluk suci, rubah, musang, landak, ular, dan tikus, semuanya berkumpul. Sejak hari itu, tidak ada lagi orang desa yang berani macam-macam denganku. Namun, sebelum pemakaman paman ketiga selesai, 2 orang tua lagi meninggal di desa. Dalam seminggu itu, setiap hari ada orang yang meninggal di desa. Hari itu langit mendung, petirnya berwarna kemerahan. Kakek berdiri di halaman sambil mendongak ke langit. Ia merasa akan terjadi sesuatu yang buruk. Maka, ia mengunci semua pintu dan jendela dari dalam sejak pagi. Ia mengeluarkan beberapa dupa, membungkuk ke 4 penjuru, dan menancapkannya di 4 sudut halaman. Para makhluk suci, anak ini bukan anak biasa. Dengan kekuatanku sendiri, aku khawatir tidak bisa melindunginya di hari 7 pembunuhan ini. Kumohon, bantulah aku melindunginya. Saat kakek selesai bicara, dupa wangi yang ditancapkan di keempat sudut halaman tiba-tiba padam.
Pada saat yang sama, aku yang berada di dalam rumah menjerit kesakitan. Kakek bergegas masuk ke kamar, dan melihatku terbaring di tempat tidur. Dengan sepasang tangan kurus mencekik leherku. Orang itu adalah paman ketiga yang sudah lama meninggal. Paman ketiga tiba-tiba menoleh. Dan di wajahnya yang pucat, kedua bola matanya telah berubah menjadi merah darah. Kakek segera mengeluarkan jimat kuning dan menjepitnya di antara jari-jarinya. Ia mengayunkannya di udara beberapa kali, dan jimat itu terbakar. Tian di Xuanzong, Jin Guang Fu Yin Mi. Saat kakek selesai mengucapkan mantra, api biru menyambar ke arah paman ketiga. Paman ketiga melompat, dan langsung kabur lewat jendela belakang. Saat itu, terdengar ketukan di pintu. Kakek 7. Ada masalah di rumah paman ketiga. Cepatlah ke sana. Orang itu dengan panik menjelaskan kepada kakek bahwa peti mati paman ketiga masih tergeletak di halaman. Seharusnya malam ini pemakamannya. Tapi entah bagaimana, paman ketiga tiba-tiba keluar dari peti. Kakek lalu mengambil peralatannya dan pergi ke rumah paman ketiga. Banyak orang berkumpul di depan rumah paman ketiga. Melihat kakek datang, mereka memberi jalan. Halaman itu berantakan, penuh dengan mayat. 7 orang yang meninggal di desa. Semuanya ada di halaman. Kakek mengeluarkan jimat dari tasnya, dan dengan cepat menempelkannya di kusen pintu. Kakek membawaku masuk, dan berlutut di hadapan ketujuh mayat itu. Meskipun berlutut, ia berbicara dengan tegas. Kalian semua telah mencapai akhir umur kalian. Kedatangan anak ini memang mempercepat kematian kalian, tapi ini bukan sepenuhnya salahnya. Aku bisa memilih tempat pemakaman yang baik untuk kalian, agar memberkati keturunan kalian. Jika anak ini berhasil di masa depan, itu juga akan menjadi pahala bagi kalian. Setelah itu, kakek bersujud kepada mereka. Saat ia mengangkat kepalanya, ketujuh mayat itu tiba-tiba hidup kembali, dan mengelilingi kakek. Tangan-tangan kurus mereka meraih kakek. Tapi saat itu, aku yang berada di gendongan kakek tiba-tiba tertawa terkikik. Cahaya keemasan samar menyelimuti kakek. Kakek berdiri dengan tenang, dan menatap mereka. Jika kalian masih keras kepala, dan ingin mengganggu anak ini, maka aku akan mengirim kalian ke neraka. Wajah mereka mulai membiru, dan tubuh mereka kaku. Tapi sepertinya mereka mengerti perkataan kakek, dan tidak menyerangnya. Kakek kemudian berbalik dan berjalan keluar. 7 mayat itu mengikutinya sampai ke pintu. Tempat jimat ditempel, memancarkan 7 sinar emas. Ketujuh orang itu langsung roboh. Setelah kejadian ini, semua orang semakin tahu kemampuan kakek 7. Meskipun keluarga korban merasa tidak puas, mereka tidak berani lagi mengganggu kakek. Di halaman belakang rumah Sing, setiap hari muncul bangkai hewan liar, ayam hutan, kelinci liar, dan sebagainya tidak pernah putus. Kakek tidak sungkan menerima semuanya, dan memasaknya menjadi sup untukku. Waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap aku berumur 7 tahun. Meskipun anak-anak desa tidak tahu identitasku, mereka tahu aku anak pembawa sial. Jadi, sejak kecil aku tidak punya teman, kecuali seekor anjing hitam kecil. Anjing hitam kecil ini juga entah bagaimana muncul di halaman suatu pagi. Berbeda dengan hewan buruan lainnya, anjing hitam kecil ini selalu lincah dan aktif. Saat itu aku berumur 3 atau 4 tahun. Dan langsung menyukai anjing hitam kecil ini. Aku menamainya Hitam. Biasanya saat berangkat dan pulang sekolah, Hitam selalu mengikutiku, seperti pengawalku. Jika ada yang menggangguku, ia akan menerkam. Di bawah perlindungan Hitam, 7 tahunku berjalan cukup baik. Hingga hari ulang tahunku yang ke-7, aku masih berjalan pulang bersama Hitam. Tapi mendengar seseorang memanggil namaku dari belakang. Tapi ketika aku menoleh, tidak ada siapa-siapa di belakangku. Angin dingin berhembus melewatiku, dan aku langsung merasa merinding. Bulu kudukku berdiri. Hitam juga terus menggonggong di sekitarku. Sesampainya di rumah, kakek langsung berdiri saat melihatku. Dengan wajah serius berkata, "Jangan bergerak. Kau tahu anak ini bukan anak biasa. Jadi jangan ganggu dia. Kalau tidak, jangan salahkan aku." Setelah kakek selesai bicara, aku merasakan angin berhembus di belakangku. Saat menunduk, aku melihat bayangan berambut panjang di samping kepalaku. Aku yang berumur 7 tahun langsung gemetar, dan mompol di tempat. Aku kencing di celana. Tetesan air seni jatuh ke tanah. Dan terdengar suara jeritan wanita dari belakang. Rasa dingin itu langsung menghilang. Kakek segera menggendongku, dan tanpa basa-basi melemparku ke dalam peti mati di ruang utama. Aku yang sudah mulai mengerti dunia, menangis ketakutan. Tapi kakek menatapku dengan tajam. Entah berapa lama, aku tertidur lelap di dalam peti mati. Dalam setengah sadar, aku mendengar suara wanita, "Yang, aku istrimu. Kita menikah nanti." Aku melihat seorang wanita pucat pasi menindih tubuhku. Aku tak bisa bergerak. Aku ingin memanggil kakek, tapi meski mengerahkan seluruh tenagaku, aku tak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. "Malam ini kita menikah," kata wanita itu. Kuku panjangnya yang menghitam menggores wajahku. Meskipun sekeliling gelap gulita, aku bisa melihat wanita itu dengan jelas. Terlepas dari wajahnya yang pucat dan mata merahnya, wajahnya sangat cantik, benar-benar wanita cantik. Dan saat itu, aku mendengar suara Hei Feng. Aku langsung membuka mata, dan melihat mata kakek yang keruh menatapku. Aku langsung ingin menangis, tapi kakek membentakku. "Apa yang wanita itu katakan padamu?"
Dia bilang dia istriku, dan malam ini kami akan menikah. Jawabku gemetar. Dasar tak tahu malu, kakek membentak, dan menarikku keluar dari peti mati. Lalu kakek mengambil kain merah, merobeknya menjadi beberapa bagian, dan mengikatnya di pinggangku dengan 7 simpul mati. Sao Yang, dengarkan aku. Malam ini kau tetap di sini. Siapapun yang berbicara padamu, jangan pergi bersamanya, kata kakek sambil mendorongku kembali ke dalam peti mati. Aku gemetar ketakutan di dalam peti mati. Lapar dan takut. Entah berapa lama kemudian, aku mendengar suara gendang dan gong. Sebuah prosesi pernikahan muncul di depan rumahku. Kuda tinggi besar, dihiasi pita merah. Di belakangnya ada bunga merah besar. Seorang pria pendek kurus, mengetuk pintu rumahku. Kakek, kami datang untuk menjemput mempelai pria. Begitu dia selesai bicara, kakek mengeluarkan jimat kuning, dan menempelkannya di dahi pria itu. Orang yang tadi berbicara, seketika berubah menjadi tikus kecil yang licik. Kakek melotot, dengarkan aku tak peduli siapa kau. Jangan coba-coba macam-macam dengan cucuku. Kalau tidak, ku bunuh kalian semua di sini. Tandu itu bergoyang, tirainya juga bergoyang, menampilkan sepasang sepatu bordir kecil. Terdengar tawa centil dari dalam. Kakek, apa yang Anda katakan? Menikah denganku, aku tidak akan menyakitinya. Allah, aku akan melindunginya. Siapa kakekmu? Kakek marah besar, dan langsung mengambil parang dari balik pintu. Dia menggigit lidahnya, menyemprotkan darah ke parang, dan menebasnya ke tandu. Tirai tandu langsung tersingkap. Wanita di dalamnya memiliki tubuh yang menggoda. Wajahnya ditutupi kerudung merah. Ia berjalan menuruni tangga selangkah demi selangkah. Dengan langkah gontai, ia menuju peti mati di ruang tengah. Kakek menatap punggung wanita itu dengan gigi terkatup. Tetapi dia tidak melakukan apa-apa lagi. Yang, ikut aku. Aku akan membawamu bertemu ayah dan ibumu. Aku, yang berada di dalam peti mati. Mendengar kata-kata wanita itu dengan jelas. Tapi aku selalu mengingat kata-kata kakek, untuk tidak bereaksi apapun, saat mendengar kata-kata ayah dan ibu. Entah kenapa mataku berkaca-kaca, suara wanita itu terus masuk ke telingaku. Seolah ada sihir yang membuat tubuhku tak terkendali. Aku merasakan dorongan yang aneh untuk mengiyakannya. Tapi kain merah di pinggangku terasa semakin ketat, membuatku sulit bernapas. Aku hanya bisa meronta-ronta dalam kegelapan. Tepat saat aku hampir mengiyakan, terdengar suara Hei Feng dari luar. Seketika seluruh tubuhku kehilangan kesadaran. Aku tidur nyenyak di dalam peti mati semalaman. Keesokan paginya, saat kakek mengangkatku keluar dari peti mati, aku melihat halaman penuh dengan bangkai tikus. Ada ratusan ekor, yang di tengah berwarna putih seluruhnya. Tubuhnya kurus panjang, berbeda dengan tikus lainnya. Pemandangan yang mengerikan ini membuatku langsung melompat ketakutan. Biasanya aku tidak takut tikus, tapi entah kenapa, aku merasa mata tikus putih itu menatapku. Aku memeluk kakek, tapi kakek menghentikanku, jongkok dan menatapku dengan serius. Sao Yang, dengarkan, nyawamu diselamatkan oleh Hei Feng. Mendengar itu, aku mencarinya. Akhirnya aku menemukan Hei Feng di bawah peti mati. Sudah tidak bernyawa, aku, yang masih kecil, kehilangan satu-satunya sahabatku. Aku memeluk Hei Feng, dan menangis terseduh-seduh. Kakek mengumpulkan bangkai tikus, lalu membakarnya. Setelah itu, aku menguburkan Hei Feng di bawah pohon pir di dekat pintu. Hari-hari berlalu begitu saja, tanpa Hei Feng. Aku tumbuh dengan lancar. Waktu berlalu hingga aku berusia 14 tahun. Tahun itu, seperti biasa, aku pulang dari sekolah. Tapi entah kenapa, sejak keluar dari gerbang sekolah, aku merasa gelisah. Jadi aku berjalan cepat sepanjang jalan. Begitu memasuki desa, aku mendengar musik pemakaman. Sebuah prosesi pemakaman datang menghampiriku. Aku tidak punya tempat untuk menghindar. Jadi aku hanya bisa berdiri di pinggir jalan menunggu mereka lewat. Saat peti mati itu melewatiku, aku melihat dengan jelas, seorang nenek tua kurus kering tergantung di bawah peti mati. Nenek itu perlahan memutar lehernya, dan menatapku, tersenyum ke arahku. Aku berteriak ketakutan dan lari pulang. Aku cepat-cepat bersembunyi di balik selimut. Seluruh tubuhku basah kuyup oleh keringat dingin. Pikiranku penuh dengan nenek tua itu. Senyumnya yang mengerikan itu. Tak lama kemudian, aku mendengar kakek membuka pintu. Aku mengintip dari balik selimut sambil gemetar. Aku bilang ke kakek kalau aku melihat hantu. Setelah mendengar itu, kakek langsung menganggap serius. Dia mengangkatku, dan langsung melemparku ke halaman. Matahari belum terbenam, sinarnya bersinar terang di halaman. Terpanggang sinar matahari, aku menyipitkan mata. Kakek mengumpat, lalu masuk ke rumah. Dia mengambil selembar jimat dan menjepitnya di antara jari-jarinya. Mengucapkan beberapa mantra, jimat itu terbakar. Dia menempelkan jimat yang terbakar itu ke dahiku. Aku gemetar ketakutan, tapi aku tidak berani banyak bicara. Aku bisa merasakan tubuhku menjadi lebih hangat. Kakek mengambil jimat lain, dan memutarkannya di kedua bahuku. Lalu dia menyuruhku berdiri di bawah sinar matahari. Dia bertanya apa yang kulihat. Aku menceritakan kejadian di jalan dengan gemetar. Kakek menatapku dengan kecewa. Anak muda, penakut begini, kakek masih hidup. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Sudah waktunya kau belajar sedikit ilmu. Sejak hari itu, kakek mewariskan ilmunya kepadaku. Kakek adalah pewaris ke-78 aliran Tianxian.
Dia mempelajari ilmu Tao yang ortodoks. Saat aku masih kecil, seringkali orang-orang datang ke desa dengan mobil mewah dan berlutut memohon bantuan kakek. Dan aku selalu mengagumi kakek sejak kecil. Saat itu, ulang tahunku yang ke-14 tinggal 3 hari lagi. Memikirkan bahwa 3 hari lagi aku bisa mengendalikan angin dan hujan, membuat api tanpa korek. Aku sangat bersemangat sampai tidak bisa tidur. Aku benar-benar melupakan nenek tua itu. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur. Setengah sadar, aku mendengar suara, seperti kapur tulis yang digoreskan di papan tulis. Aku menutupi diri dengan selimut dan mencoba tidur lagi. Tapi suara itu terus masuk ke telingaku. Aku berpikir sejenak, tunggu, dari mana suara papan tulis di rumahku? Lalu aku tiba-tiba bangkit dan menyalakan lampu. Melalui celah pintu kayu, aku melihat nenek tua yang sama seperti siang tadi. Dia sedang menatapku dari balik pintu. Matanya putih seperti ikan mati. Bibirnya seperti berlumuran darah. Aku panik dan memanggil kakek. Hampir saja aku mengompol, saking takutnya. Dan saat itu juga, tiba-tiba angin bertiup di dalam kamar. Pintu terbuka, nenek tua itu berjalan ke arahku. Tangannya yang kurus kering memiliki kuku panjang yang tajam. Aku meraih bantal dan melemparkannya ke arah nenek tua itu. Sambil terus mundur, aku memanggil kakek dengan panik. Tepat saat nenek tua itu mencapai tepi tempat tidur, tiba-tiba kilatan cahaya keemasan muncul. Dia mengeluarkan suara meowing yang mengerikan. Kakek muncul di ambang pintu dengan lonceng tembaga di tangannya, menatap tajam nenek tua itu. Berani-beraninya kau macam-macam dengannya. Pergi sekarang atau kuserahkan jiwamu. Menghadapi ancaman kakek, nenek tua itu tidak bergeming. Dia menerjang kakek. Kakek menggoyangkan lonceng di tangannya 2 kali. Dan dengan tangan lainnya, dia menempelkan jimat ke tubuh nenek tua itu. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Seluruh tubuh nenek tua itu mengeluarkan asap hitam. Ketakutan. Aku segera bersembunyi di bawah selimut. Suara meowing kucing terdengar dari luar. Bersama dengan suara kakek menggoyangkan lonceng. Entah berapa lama berlalu, kakek membangunkanku. Dia memintaku untuk membantunya membakar bangkai kucing hitam. 3 hari kemudian, kakek entah dari mana menemukan jubah Tao ungu. Dia memakainya, lalu menggantungkan lukisan kuno di dinding. Dengan ekspresi serius, dia duduk di kursi kebesaran. Tuan Shaoyang, aku adalah Ruan Sandi, penerus ke-78 dari Sekte Tianxian. Hari ini, atas nama guru leluhur, aku menerimamu sebagai murid luar. Hari itu, kakek memakaikanku tali merah dengan koin tembaga di pergelangan tanganku. Dia berpesan agar aku tidak pernah melepasnya. Mulai hari itu, aku mulai belajar Taoisme dari kakek. Meskipun aku penakut, dan nilai sekolahku biasa saja, aku tampaknya memiliki bakat khusus di bidang ini. Aku bisa menguasai jimat yang sulit hanya dengan sekali melihat. Mantra yang rumit pun bisa kuhafal hanya dengan sekali mendengar. Hanya dalam 3 tahun, aku telah mempelajari semua yang telah dipelajari kakek seumur hidupnya. Ketika kakek memberitahuku bahwa 2 hari lagi adalah hari cobaan ke-17ku, aku tidak takut lagi. Aku penuh percaya diri. Aku dilindungi oleh koin Tianming Tongbao dan memiliki api Suanyang untuk membunuh musuh. Hantu kecil akan mati satu persatu jika datang kepadaku. Tapi kakek tampak cemas, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Malam sebelum ulang tahunku, kakek memanggilku ke kamarnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Nak, nyawamu akan dibayar dengan nyawa makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Ingatlah untuk selalu berbuat baik." Saat itu, aku terkejut melihat 3 lampu kehidupan kakek berkedip-kedip. Itu pertanda ajal sudah dekat. Aku punya firasat buruk. Aku langsung bertanya pada kakek ada apa. Kakek tersenyum tanpa berkata apa-apa. Lalu dia memberiku sebuah kunci dan mengatakan itu adalah kunci toko kita di kota yang akan menjadi tempat tinggalku kelak. Mendengarkan pesan kakek, air mataku berlinang. Aku tahu kali ini kakek benar-benar sakit parah. Malam itu aku menjaga kakek di samping tempat tidurnya. Tak berani meninggalkannya barang selangkah pun. Keesokan paginya, api di tubuh kakek tiba-tiba menyala entah bagaimana dan membakar lebih hebat dari sebelumnya. Kakek membuka matanya dan menatapku, menyuruhku menyalakan dupa dan menancapkannya di pintu. Meskipun aku tak mengerti kenapa, aku tetap mencarinya. Saat aku masuk ke dalam untuk menyalakan dupa, tiba-tiba angin kencang berhembus di luar. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba menjadi gelap. Aku melihat pemandangan yang tak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Pintu rumah tertutup rapat, tetapi di sekitar dinding bermunculan lubang-lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya. 2 ular hitam besar muncul di kiri kanan pintu, sebesar mangkuk, menjaga di kedua sisi. Juga ada banyak musang, rubah, dan sejenisnya. Di halaman, penuh dengan ular kecil dan tikus. Melihat situasi ini, reaksi pertamaku adalah ada naga yang akan turun ke laut. Perubahan cuaca yang tiba-tiba ini kemungkinan besar akan menurunkan petir. Dan hewan-hewan ini mungkin ada di sini untuk menangkalnya. Disertai suara gemuruh, sebuah petir menyambar. Beberapa ular langsung hangus terbakar. Aku berdiri di tempat, abu dupa jatuh di tanganku, membuatku tersentak karena panas. Mataku ikut memerah. Aku ingin keluar mencari kakek. Tetapi 2 ular hitam di pintu menoleh dan memelototiku, seolah menyuruhku untuk tidak bergerak. Kilat lain menyambar. Aku berdiri di tengah ruangan.
melihat ke halaman, yang seperti layar televisi. Dua ular hitam besar di pintu juga berguling-guling di tanah. Ini berlangsung sekitar setengah jam. Suara guntur berhenti. Banyak bangkai berguling-guling dari atap. Aku menelan ludah. Tiba-tiba punya firasat buruk. Aku berlari menuju kamar kakek. Ruangan itu sangat terang, api berkobar di tempat tidur. Aku segera berlari dan menarik selimut dari tempat tidur. Tetapi sia-sia, tubuh kakek sudah hangus. Saat aku kembali dengan seember air, seluruh ruangan terbakar. Api dengan cepat membesar karena angin. Penduduk desa datang setelah mendengar keributan dan menarikku keluar. Aku yang berumur 17 tahun, melihat rumahku terbakar menjadi lautan api. Meskipun biasanya penduduk desa takut padaku, tetapi dengan kejadian sebesar ini, mereka juga sangat bersimpati padaku dan menghiburku. Aku menginap di rumah kepala desa semalam. Keesokan paginya aku kembali ke rumah. Asap masih mengepul di beberapa tempat. Aku mencari kemana-mana, tapi bahkan jenazah kakek pun tak kutemukan. Setelah keluar, aku berlutut di tanah dan bersujud 3 kali sambil menangis. Pada saat itulah, aku mengerti arti kata-kata kakek. Nyawaku ditukar dengan nyawa makhluk tak terhitung jumlahnya. Melihat puing-puing di hadapanku, aku bangkit dan meninggalkan desa tanpa menoleh ke belakang. Aku berjalan selama sehari semalam dengan tekad kuat. Sampai tiba di kota, saat kulihat pohon ginggo hijau yang tumbuh dari atap rumah, aku akhirnya tak sanggup lagi dan pingsan. Saat membuka mata kembali, aku berada di tempat asing. Seorang wanita parubaya sedang menatapku dari samping tempat tidur. Kamu Shaoyang, kan? Namaku Liu Dahua. Dulu kakekmu menyelamatkan nyawaku. Dia sudah berpesan sebelumnya. Mulai sekarang panggil aku ibu. Aku akan melindungimu. Wanita itu terlihat seperti pria. Suaranya agak kasar. Dari raut wajahnya, dia terlihat kejam, tapi juga terpancar sedikit kebaikan. Dengan bantuan ibu, aku menetap di jalan ini. Sesuai pesan terakhir kakek, aku mewarisi usahanya di jalan ini. Tapi selama beberapa hari tak ada pelanggan. Uangku tinggal 3,8 yuan. Malam ini aku tak punya uang untuk makan. Kalau tidak menjual sesuatu, aku akan kelaparan. Saat aku sedang pusing memikirkan uang, seorang gadis berpakaian modis masuk. Aku langsung tersenyum ramah. Selamat datang. Mau pesan apa? Sambil berkata begitu, aku memandang wajah gadis itu. Wajah oval yang sempurna, dengan fitur wajah yang indah. Seorang gadis cantik, hanya saja bedaknya terlalu tebal, sehingga sulit melihat raut wajah aslinya. Tapi aku bisa melihat dengan jelas bagian tengah dahinya yang menghitam. Aku menatap gadis itu, dan berkata dengan yakin, apakah ada anggota keluargamu yang sakit akhir-akhir ini? Gadis itu menatapku dengan aneh. Kok kamu tahu, dahiku menghitam, ada aura yin yang mengelilingimu. Yang sakit di keluargamu mungkin adalah orang tua, dan penyakitnya parah. Keluargamu menyuruhmu keluar untuk membeli perlengkapan upacara pemakaman. Sambil berkata begitu, aku keluar dari balik meja. Tapi orang tuamu bukan sakit, melainkan kerasukan. Mendengar kata-kataku, ekspresi gadis itu berubah-ubah. Kamu menyelidiki aku. Mendengar itu, aku memutar bola mataku. Aku kenal kamu. Ngapain aku menyelidiki kamu? 20.000 yuan. Aku bantu selesaikan masalah keluargamu. Sejujurnya, ini pertama kalinya aku benar-benar berniat menangani masalah orang. Jadi, harga ini, aku sendiri juga tidak tahu apakah itu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Tapi gadis itu tampak waspada terhadapku. Dari matanya, aku jelas melihat ketidakpercayaan. Maka aku menambahkan sedikit provokasi. Jika kau tidak percaya, pulanglah dulu. Dalam 3 hari, ayahmu juga akan mengalami masalah. Saat itu, datanglah kepadaku lagi. Setelah selesai bicara, aku berbalik dan merapikan barang-barang di rak. Aku tahu dia pasti tidak akan menunggu 3 hari. Benar saja, tidak lama kemudian, suara cemas gadis itu terdengar dari belakang. Tuan, ini uangnya, tolong ikut aku. Baiklah, baiklah. Aku berbalik sambil tersenyum, mengambil segenggam jimat kuning dari laci dan menyimpannya. Lalu aku mengikuti gadis itu ke rumahnya. Sesampainya di sana, yang kulihat adalah sebuah villa kecil 3 lantai. Di depan villa ada air mancur kecil. Di kedua sisi air mancur terdapat 2 ukiran naga yang tampak hidup. Melihat rumahnya, aku sedikit terkejut. Aku tahu keluarganya kaya, tapi tampaknya mereka lebih kaya dari yang kubayangkan. Apakah 20.000 ini terlalu sedikit? Gadis itu membawaku masuk ke villa. Apakah barangnya sudah dibeli? Sebuah suara terdengar. Seorang pria parubaya berwajah serius berdiri. Tinggi pria itu hampir 1,9 meter. Seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang tajam. Tubuhnya samar-samar memancarkan cahaya merah. Gadis itu mendekati pria itu dan menjelaskan, "Ayah, ini seorang master yang kutemui di luar. Dia bilang bisa menyelesaikan masalah di rumah. Jadi aku membawanya kemari." Pria itu menatapku dari atas ke bawah. Matanya memancarkan kilatan dingin. Lalu dia langsung mencengkeram kerah bajuku, mengangkatku dari lantai. "Berani-beraninya kau menipu uang dari aku? Mau mati? Percaya tidak kalau aku pecahkan kepalamu?" Pria itu mengancam dengan gigi terkatup. Ludahnya muncrat ke wajahku. Aku hampir menangis tanpa air mata. Hanya bisa mencoba menjelaskan, "Paman, dengarkan saya bukan penipu." Namun pria itu tetap tidak peduli. Meski gadis itu mencoba membujuknya,
Dia tetap tidak mau melepaskan. Melihat itu, aku jadi marah. Aku langsung melepaskan tangannya, dan berkata, aku tidak mau melayani ini lagi. Lalu aku berbalik dan pergi. Baru saja sampai di pintu, dua pria berbaju hitam menghalangi jalanku. Hei bocah, kamu pikir ini tempat apa? Masuk sesuka hati, keluar sesuka hati, gadis itu berkata dengan lembut. Ayah, jangan seperti ini. Dia memang punya kemampuan. Mata pria itu menatapku dengan dingin. Bocah, kalau kau tidak menyelesaikan masalah ini hari ini, kuberikan kau 200.000. Kalau kau tidak bisa, kupatahkan kakimu. Tidak berlebihan kan? Wajahku berubah dingin, sama sekali tidak sopan. Bagaimana kalau aku tidak mau? Kalau begitu kubunuh kau. Pria itu berkata sambil mengeluarkan pistol. Lubang pistol yang gelap mengarah tepat ke kepalaku. Setetes keringat dingin mengalir dari dahiku. Aku, Ruan Shaoyang, bukanlah orang penakut. Meskipun menghadapi ancaman seperti ini, aku harus tetap tenang dan berani. Paman, saya hanya bercanda dengan Anda. Jangan bergerak. Saya akan memeriksanya sekarang. Saya langsung mengangguk dan membungkuk kepada pria tua itu. Pria itu menyimpan pistolnya. Dia memerintahkan gadis itu untuk membawaku ke lantai atas. Baru sampai di lantai 3, aku merasakan hawa dingin menusuk tulang. Seluruh lantai 3 dipenuhi aura hitam. Kelihatannya menyesakkan. Aku segera mengeluarkan jimat kertas dan memberikannya kepada Lin Yu di sampingku. Lin Yu menerima jimat itu dan memegangnya di telapak tangannya. Aku menatap dengan saksama. Aura hitam ini semuanya berasal dari kamar paling dalam. Sepertinya ini lebih merepotkan dari yang kukira. Aku tidak terburu-buru masuk, melainkan menarik Lin Yu untuk duduk di tangga, dan menanyakan situasi dasar kepadanya, memintanya untuk memberitahuku semua yang dia ketahui. Lin Yu mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang tentara, dan sering bertugas di daerah perbatasan. Kali ini dia bergegas pulang karena mendengar kakeknya sakit. Sedangkan kakeknya, kira-kira seminggu yang lalu, tiba-tiba mulai bertingkah aneh. Awalnya, hanya mengigau dengan suara keras di malam hari, dan terkadang berjalan sambil tidur. Kemudian berkembang menjadi linglung di siang hari. Kakek yang berusia puluhan tahun itu, untuk menangkap seekor burung, melompat dari lantai 2. Tidak hanya kakinya patah, tetapi dia menjadi semakin aneh. Beberapa hari terakhir ini, kakeknya terus menutup mata, tetapi masih bernapas. Hidup segan mati tak mau. Lin Feng melihat kakeknya hampir meninggal. Maka dia menyuruh Lin Yu keluar, untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan untuk pemakaman. Apakah tidak ada hal khusus yang terjadi sebelum itu? Tanyaku dengan wajah serius. Lin Yu menggelengkan kepalanya. Kakek menjalani kehidupan yang sangat teratur setiap hari. Hanya bermain dengan burungnya dan sebagainya. Dia jarang keluar rumah di waktu lain. Aku menyipitkan mata. Ada yang tidak beres. Pasti ada yang terlewatkan. Saat itu, Lin Feng naik. Dia memelototiku dan bertanya, "Nak, apa yang kau lakukan?" Aku menatap Lin Feng dengan wajah serius. "Paman Lin, beberapa waktu lalu, apakah Anda membunuh seseorang yang istimewa?" Lin Feng sedikit mengernyit dan menatap Lin Yu. "Biarkan dia turun dulu." Lin Yu berdiri, melirikku, lalu pergi. Lin Feng membawaku ke depan kamar kakek. Dia menatapku dengan serius. "Aku tidak peduli siapa kau. Jika kau tidak bisa menyelesaikan masalah ini, segera pergi." Aku mengerutkan kening dan menatap Lin Feng. Aku harus tahu alasannya. "Tenang saja. Masalah rahasia. Tidak perlu kutanya. Kau akan memberitahuku. Katakan saja padaku. Apakah kau pernah membunuh orang yang spesial?" Lin Feng terdiam beberapa saat. Lalu dia mengangguk. "Beberapa waktu lalu, saat bertugas di perbatasan, aku membunuh beberapa orang dari negara selatan. Salah satu dari mereka sepertinya seorang ahli ilmu gaib." Aku mengangguk. Benar, ini pasti balas dendam mereka. Tapi Lin Feng tampak bingung. "Bagaimana orang mati bisa membalas dendam? Tata letak Feng Shui di rumahmu. Apakah sudah diperiksa oleh seseorang? Karena kau percaya Feng Shui, tidak mungkin kau tidak percaya hantu. Ini semua ulah kakek. Aku tidak percaya hal-hal seperti itu."